Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, kita masih bersama dengan Mukhtasar Targhib wa Tarhib, buah karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada kali ini kita masuk pada hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال يقول الله عز وجل وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, jika hambaku hendak melakukan suatu kejelekan, suatu keburukan atau suatu dosa, maka janganlah kalian menulisnya hingga dia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka tulislah dengan kejelekan yang sama. Jika dia meninggalkannya karenaku, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Dan jika dia hendak melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka tulislah untuknya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Muttafaqun alaih. Pemirsa sekalian, hadis yang ketiga ini merupakan penguat pada hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mencatat semua amalan manusia, baik itu amalan jawarih badan atau amalan hati, yaitu niat. Dan di sini menjadi penguat bahwa setiap ketika manusia ingin melakukan suatu kebaikan, baru terlintas di dalam niatnya untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah sudah mencatatnya sebagai satu pahala sempurna. Dan apabila sang hamba tersebut melakukan niat baik tersebut, dia mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah catat 10 kali lipat atau bahkan Allah lebihkan hingga 700 kali lipat. Nah, sedangkan apabila ada seorang hamba, dia berniat untuk melakukan suatu keburukan, suatu kejelekan, suatu dosa terlintas di dalam hatinya, selama dia belum mengamalkannya, sebelum dia melakukannya, maka Allah tidak memerintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai keburukan. Dan baru Allah perintahkan malaikat untuk mencatat keburukan tersebut atau niat buruk tersebut, ya, apabila sang hamba benar-benar melakukannya. Dan ini sekali lagi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, dan Maha mengurusi seluruh urusan hamba-hambanya hingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita semua. Oleh karena itu, kami kembali mengingatkan, mari senantiasa kita melatih hati kita, melatih niat kita untuk memperbanyak niat-niat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.